Wa yanbaghi li talibil ilmi ayastami'al ilma wal hikmah bi ta'zimi wal hurmati wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfan maratin. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah kita hubungan dengan teman. Sekarang kita berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang dikasihkan guru kita, sikap kita. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan maka kita hendaklah siapa li talibil ilmi, kita sebagai pencari ilmu. Nah ini. Jadi kalau kita merasa kita lagi mencari ilmu, lagi tolab, lagi belajar, baik pelajaran-pelajaran apapun lah, lebih khusus lagi kalau pelajaran kita pelajaran agama, apalagi kalau bicara ilmu-ilmu yang lainnya lebih dalam. Nah ini harus diperhatikan. Ayastami'al ilma, maka kita itu mendengarkan ilmu itu. Jadi kalau kita lagi belajar ilmu, sebagaimanapun juga di saat guru kita menjelaskan, kita harus mendengarkan. Tidak boleh ada kata tidak. Nah itu resikonya jadi murid. Wa yanbaghi li talibil ilmi yastami'al ilma. Jadi kalau kita belajar ilmu, lagi belajar, posisi kita ini wajib kiranya kita itu mendengarkan apa yang disampaikan guru kita. Wal hikmata, dan hikmahnya juga. Nah ini makanya ada ilmu, ada hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Didengarkan. Jadi di saat guru kita menjelaskan sesuatu, kita ngobrol sendiri, main HP, nah itu udah batal tuh ditolibnya. Ada di sini ada? Gak ada sini mah ya. Ngopi sambil ngerokok gitu. Gurunya biarin ngomong sendiri kan. Gak boleh. Di dalam adab kita mencari ilmu, ayastami'al ilma wal hikmah, kita mendengarkan ilmu itu yang disampaikan guru, wal hikmata, dan hikmahnya. Hikmah. Terus apa lagi? Bita'zimi. Nah kita juga harus ta'zim apa yang disampaikan guru kita, ilmunya, hikmahnya, dan kita juga harus ta'zim wal hurmati, dan juga kita harus menghormatinya. Apapun yang disampaikan guru kita, apapun yang keluar dari guru kita saat menjelaskan ilmu, kita harus mendengarkan bita'zimi wal hurmati, dengan ta'zim dan hormat. Nah itu. Jadi bukan sendiri-sendiri ya. Jadi wajib itu bagi seorang thalib yang lagi belajar ilmu, itu adalah wajib mendengarkan perkataan-perkataan apa yang disampaikan guru, wal hikmata, dengan apa? Bita'zimi wal hurmati, dengan sangat ta'zim, wal hurmati. Jadi ada dua, ada ta'zim, ada menghormati. Jadi ta'zim itu lebih daripada wa hurmatihi. Wa hurmatihi juga bisa lebih daripada ta'zim. Jadi ta'zim sampai ke dasar hati kita mendengarkannya itu. Wa in sami'a mas'alatan wahidan wa kalimatan wahidan alfa marrah. Nih, dengerin. Walaupun kita sudah pernah mendengarkan mas'alatan wahidan wa kalimatan wahidan alfa marrah, walaupun kita sudah sering dengerin tuh guru kita, dengerin tuh. Guru kita merasa ngomongnya itu mulu itu. Sekali, 2 kali, 1000 kali. Gak boleh ada di hati kita, pikiran kita ngomong seperti itu, gak boleh. Ngomongnya saja menggeretes. Apa namanya itu? Gerendeng apa sih bahasanya? Ngebantin itu gak boleh, Pak. Walaupun guru kita mengucapkan 1000 kali, mengulang-ulang kata itu, kita tidak dibolehkan ada ucapan di hati, ngomongnya begitu mulu, nggak boleh. Masya Allah, kita disuruh berta'zim
kitabul hurmati wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa maratin. Walaupun guru kita sudah mengucapkan berkali-kali, bahasanya seperti itu, kalimat itu, masalah itu 1000 kali, kita tidak boleh mengucapkan dalam hati kita, apalagi sampai terucap, untuk menyepelekan atau merasa tidak nyaman dengan yang disampaikan guru kita. Nah, kilan dikatakan malam yakun ta'zimhu bada alfin marah kita'zimihi fi awali maratin falaysa bi ahli ilmi. Nah, ini Pak, sebab telah diterangkan barang siapa yang tidak mengagungkan. Jadi kali kalau maksudnya begini, malam yakun ta'zimhu ba'dan alfi marah ta'zimi fi awlan. Jadi kita wajibnya seorang murid itu, walaupun guru kita mengucapkan beribu-ribu kali mengucapkan kata seperti itu, penjelasan seperti itu, haknya murid itu mengibaratkan seperti kita baru mendengar yang pertama kali. Murid itu seperti itu. Walaupun guru kita mengulang-ulang, tapi kewajiban murid malam yakun ta'zimuhu ba'da alfin marah ta'zimi fi amran marah falaysa bi ahli ilmi. Jadi kita itu harus memposisikan diri seperti kita baru mendengar. Jadi kalau kita tidak mendengarkan, maka kita termasuk falaysa bi ahli ilmi, maka kita bukanlah orang yang ahli ilmi. Jadi kalau ada guru kita menjelaskan 2 kali 3 kali terus kita tidak mendengarkan, berarti kita termasuk orang yang bukan ahli ilmi, Pak. Masya Allah. Nah, ini beratnya jadi murid ya, Pak. Nah, makanya jangan sampai ada besit dalam hati kita, karena itu nanti menutup daripada ilmu yang akan masuk ke dalam diri kita. Karena guru kita adalah keran yang dikucurkan kepada kita. Kalau kita sudah menutup hati dan pikiran kita dengan rasa benci, dengan rasa suudzon dan segala macam, ya itu akan menutup daripada ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Jadi harus dibuang hal seperti itu. Nah, ini bagi thalib, kalau kita merasa lagi belajar ya seperti itu. Wa yanbaghi li thalibil ilmi alla yahtara an ilmin bi nafsihi. Bagi li thalibil ilmi, bagi seorang pelajar atau orang yang lagi menuntut ilmu, alla yahtara an ilmin bi nafsihi, tidak boleh memilih-milih ilmu atau kitab atau fak-fak atau bidang ilmu, wa na'an ilmin binafsihi, semaunya sendiri. Guru, saya mau begini. Guru, saya perasaan udah selesai nih alfiyahnya, saya udah selesai safinah, saya pengen ini. Enggak boleh. Ditolibil ala yahtara na'an ilmin binafsihi, tidak boleh kita menuntut guru sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak boleh menuntut saya pengen begini, saya pengen begini. Jadi nggak boleh. Adabnya itu, adab seorang murid itu tidak boleh memaksakan kehendak pribadinya kepada gurunya. Nah, kalau begitu nanti melangkai Allah yakhtar. Jadi tidak boleh kita memilih nau'an ilmin binafsihi, ilmu apa yang pengen kita pengeni semaunya sendiri, tidak boleh. Bal yufawidu amrohu li al ustadi, semuanya kita fawidu, serahkan amrohu li ustadi, kepada guru kita. Jadi mintalah, jadi jangan melangkahi, tapi bal fawidu amrohu, kita serahkan kepada guru kita, kita pasrahkan kepada guru kita untuk dipertimbangkan apa yang terbaik buat kita. Nah, ini kan begitu. Jadi kalau makanya kita harus cari guru yang faham, Pak ya. Kalau nggak faham repot itu. Jadi memang posisi kejelasannya seperti ini, tapi kembali kepada gurunya juga harus bijak. Jangan sampai nanti nggak memperhatikan perasaan muridnya juga. Ngaji udah 7 tahun masih juz amma, kan kesel juga ya Pak. Juz amma lagi mau ngelawan nggak berani. Nah itu, ini guru-guru yang begini yang repot gitu. Jadi memang kejelasannya seperti ini, tapi gurunya jangan semaunya sendiri, mentang-mentang begini juz amma mulu, kan orang jadi stres gitu. Kalau sekarang kan santri paling pinter gitu. Kalau misalkan Pak Kiai saya udah selesai nih,
Safinah, saya mau ini ngaji Fathul Mu'in misalkan. Kalau enggak saya pindah, itu repot gurunya tuh. Takut gurunya, ya Allah, daripada pindah mendingan lanjutin aja. Ya juga bahaya juga itu. Jadi ditekan juga sama santrinya. Hanya harus ada guru yang bijak. Tahu kalau guru yang bijak itu tahu kemampuan daripada santrinya, yang pantas enggak ini untuk maju, pantas enggak dia untuk bertahan. Nah itu makanya kita harus cari guru yang bisa memahami batiniah dan kemampuan daripada santrinya. Kalau enggak repot. Jadi santri itu harus benar-benar ta'zim ya kepada guru. Jangan sampai nanti keluar dari pengawasan gurunya. Harus ikhlas, kan begitu. Berzikir, kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang baik, buang rasa sombong kita, buang rasa takabur kita, insya Allah selamat. Karena sejatinya memang bukan kita tapi Allah. Kita memang tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Hanya kalau kita bisa menjaga hati kita, bisa menjaga perasaan kita, bisa menjaga penyakit-penyakit hati, insya Allah dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi nggak masalah. Apalagi kalau kita sudah punya cara yang baik, tapi kita bisa jaga rasa itu, saya yakin kita tidak akan pernah terkalahkan. Karena kita bersama dengan Allah. Kalau sombong berarti kita keluar dari Allah itu. Merasa dia sendiri yang bisa nanti. Nah ini begini, makanya wayam bagi thalibil ilmi ala yahtara min ilmin binafsi. Karena di sini latihannya di sini. Tapi juga guru harus bijak, kan begitu. Enggak boleh enggak ngerti perasaan santrinya. Santrinya mau ngaji di mana? Monggo. Kalau memang mau, kalau mampu silakan. Karena ada batasan. Jadi bijak seperti itu. Enggak boleh merasa menguasai dan sebagainya. Silahkan, karena ilmu itu luas, ilmu itu di mana-mana, silahkan. Jadi seorang guru harus bijak menghadapi santri-santrinya. Apalagi di zaman sekarang santri kan lebih luar biasa pemikirannya, beda dengan zaman dulu. Nah, bal yufawwidu amrahu li ustadi. Semuanya kita serahkan pertimbangannya kepada guru kita. Kenapa? Fa innal ustada qad hasala lahu tajarubu fi dzalika wa arafa ya bima yambahi likulli ahadin wa ma yaliku bitabi'atihi. Kenapa guru kita? Karena kita serahkan kepada guru kita. Ya ini nih kuncinya. Fa innal ustada qad hasala lahu. Karena guru kita sudah berhasil mendahului kita. Jadi jangan sampai nyari guru yang hanya kalau di mobil itu terminal itu naikin calo. Jadi cari guru itu adalah fa innal ustada qad hasala lahu. Cari guru itu yang sudah pernah menjalankan itu semua. Kalau kita dikasih zikiran sama guru, ya gurunya sudah sampai ke sana. Nah, kamu ke Jakarta, gurunya aja belum pernah ke Jakarta, gimana tahunya? Jadi calo itu banyak sekarang, calo itu banyak. Woi, naik. Dianya mah nggak naik pak itu, nggak kemana-mana dianya. Ini bahaya ini. Makanya cari guru itu yang sudah pernah tujuan duluan. Jadi tahu nanti, oh belokan sini ada polisi, oh belokan sini ada jurang, oh belokan sini ada pohon gede, hati-hati. Tahu, bahkan ada pernah perampok yang menghadang mobil misalnya. Itu harus tahu gurunya. Lah ini ngajarin ini, tapi nggak pernah mengalamin bahaya itu. Nah ini kita bertorekoh, kita berhikmah, harus mencari guru yang sudah pernah mengamalkannya. Jangan cari guru yang calo. Banyak calo sekarang tuh. Saya nih, Pulau Gadung, Surabaya, banyak tuh. Orang tapi nggak pernah dia hanya sampai ke Surabaya. Di mana berhentinya? Nah itu bahaya. Makanya kita harus cari fa innal ustada qad hasala lahu. Jadi kenapa kita harus ke guru, menyerahkan kepada guru? Karena guru adalah qad hasala lahu. Guru sudah berhasil, sudah mempelajarinya dulu, sudah ngaji dulu, kan begitu. Makanya wajar kalau kita minta pendapat. At-tajrubu fi dzalika wa arafa yang bahi likulli hadin mayaliku bin ta'zimi. Karena guru berpengalaman dan sudah sukses, makanya guru itu mengetahui fi dzalika wa arafa yang bahi likulli hadin, tahu persis
apa yang menjadi bakatnya murid, dan juga wama yaliku bi tabiatihi, dan juga bakat dan kemampuan muridnya. Nah ini harus kita nyari guru yang tahu batinnya. Jadi jangan asal ngambil guru. Makanya kita serahkan, saya gimana guru, saya mau melanjutkan apa nih? Karena tahu, karena dengan satu amalan pun itu sudah cukup. Ada satu cerita kan begitu. Jadi satu muridnya ada banyak lah. Ya, sebenarnya banyak yang apa namanya, cerita-cerita seperti ini banyak lah. Satu murid cuma hanya dikasih amalan satu, tapi karena ta'zim ya kepada guru dan keyakinan kepada guru dan yakin kepada Allah, diamalkan itu amalan itu. Terus yang satu, masya Allah gitu kan. Jadi apa aja ditanyakan, semuanya diminta semuanya gitu. Tapi nggak pernah mengamalkan. Apa yang terjadi? Yang mengamalkan inilah yang mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Makanya di sini guru tahu kadang-kadang kapasitas murid dan kapasitas kemampuan yang bisa dimampukan. Mungkin kalau dikasih banyak nggak mampu. Nah, makanya kita sebagai murid ya harus memahami kondisi-kondisi seperti itu. Jadi wa ufawidunya yufawidu amrohu ila ustadi, kita serahkan. Kenapa? Karena qad hasala, karena guru kita sudah berhasil, dan juga tajarubu, jadi guru kita juga sudah berpengalaman. Fidzalika, di hal-hal itu semua, ma'arafa yang bagi likulli hadin. Makanya kita harus memahami karakter guru kita sehingga kita mampu untuk menerima ilmu yang diberikan oleh guru kita. Kalau kita dikasih amalan seperti itu, kita amalkan, insya Allah Pak, apapun itu akan sampailah kepada tujuan kita. Jadi kalau kitanya mendapatkan ilmu tapi kita tidak mengamalkannya, sama saja. Berarti kita juga tidak menghargai dan tidak juga ta'zim ya kepada guru. Nah, itu yang harus kita pahami. Kewajiban sebagai thalib, kewajiban sebagai pelajar, sebagai pencari ilmu ya seperti itu. Ta'zimnya sampai ke seperti itu. Di kitabnya kita ta'zim, di teman kita juga kita ta'zim, di ucapan dan perkataan guru pun kita ta'zim. Sami'a, kita mendengarkan. Sami'tu malah kita itu. Aku mendengarkan. Sami'tu ya guru kan. Sampai kita juga mendengarkan benar-benar apa sampaian guru. Jadi tidak mengabaikan. Nah, itu adalah seorang pelajar gitu.